Siti Halimah, are you there? Yes, sir. Would you mind turn on your camera? Siti and everyone on Zoom, would you mind turning on your camera? Okay, good. Turn on mine. Ini mana yang lain belum masuk, terus masuk dulu. Okay, have you watched my video, everyone? Do you have any questions? No? Understand? No? No question? And don't understand? Mengerti? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Jadi gimana dong? Ada pasir. PMM, how many of you are supposed to be in my class? Seharusnya ada berapa orang dari PMM? Halo? Are you there? Ramadhani, Rizka, Siti? Can you not hear my voice? Yes, can. How many of you are supposed to be in my class? Berapa banyak yang seharusnya ikut kelas saya? Maybe 5. Okay, but there is only 3 of you ya, hanya 3. Yang lain siapa saja ini juga. Oke, nantilah. Oke, let's discuss our previous meeting. Di meeting kemarin saya nggak bisa hadir, jadi saya hanya ngasih video. I'll tell you again and again. I don't promise to come here every week,
Saya nggak bisa berjanji gitu. Kadang-kadang harus ada rapat dan lain-lain. Mohon maaf. Bentar. What is my previous video talking about? Verb. Itu bukan hal yang ini ya. Verb itu bukan hal yang asing buat Anda ya. Dari sejak SMA bahkan SMP Anda sudah belajar verb. Okay, everyone on Zoom, can you see my screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Belum ya, yang di kelas. Aduh, iya ya. Nah, ini aja deh. Nih penonton di sini. Oke, sekali lagi, from the very beginning, I have told you that words in English are divided into lexical and function words. And verb belongs to lexical word. Verb ini bagian dari lexical word. A verb denotes an action, menyatakan suatu perbuatan, event, apa event? Kejadian or peristiwa, state, keadaan or existence atau keberadaan. Okay, now take a look at the first example. Chelsea walks to the school every day. Is there a verb in that sentence? Walks. Ini verbnya ya. Walks. Ini menunjukkan apa? Perbuatan. Caranya bisa tahu ini menunjukkan perbuatan, kita tinggal tanya saja, what does Chelsea do? Jawabnya, Chelsea walks to the school every day. What does Chelsea do every day? Apa yang dilakukan Chelsea setiap hari? Walking to the school. Melangkahkan kaki ke sekolah. Gitu kan, itu perbuatan kan? Now, let's take a look at the second example. An accident happened on Jalan Pembangunan. Which one is the verb? Happen. Happen is a verb. Ada perbuatan sesuatu nggak? Nggak ada ya. Siapa yang berbuat? Nggak ada juga. So happen here denotes an event. Menunjukkan sebuah peristiwa. What happened on Jalan Pembangunan? An accident. Gitu ya. Apa yang terjadi? Sebuah kecelakaan. Now,
The third example, which one is the verb? Asep was in his room yesterday. Was. So was in this context is a verb. What did Asep do yesterday in his room? We don't know, ya. What happened to Asep? Gak tahu. What happened in his room? Gak tahu. Karena di sini was ini tidak menunjukkan perbuatan, tidak menunjukkan juga sebuah peristiwa. But it only shows the existence of Asep in his room. Ini hanya menunjukkan, it only denotes an existence. Hanya menunjukkan keberadaan Asep ada di ruangannya kemarin. Dan biasanya yang existence gini biasanya diawali dengan there. Nah, kalau ini mau diubah dengan there, jadi there was Asep in his room. Gitu. Mana verbnya? Ya was. Sama seperti contoh nomor 4. There was a book on the table. Tadinya atau tadi atau kemarin, kalau yesterday, tadi ada buku di atas meja. Ada sebuah buku di atas meja. Ini juga was ya, sama keberadaan. Now, Melly is happy. Which one is the verb among these three words? Is. What does Melly do? What is Melly doing? What happens to Melly? What happens? Nggak tahu apakah sedang ditembak sama seorang laki-laki. Nggak tahu kan? Where is Melly? Nah, ini hanya menunjukkan state, keadaan. How is Melly? She is happy. How are you? Mana verbnya? How are you? Are. Saya menanyakan sedang berbuat apa Anda? If I ask you, how are you? Which one is the verb? Are. Apakah saya bertanya tentang perbuatan Anda? Apakah saya bertanya tentang apa yang sedang terjadi pada Anda? Tidak juga. Apakah saya menanyakan di mana Anda? Tidak. Tapi menanyakan your state of being. Keadaan Anda. How are you? Bagaimana keadaan Anda? Paham ya? So, namanya verb, namanya kata kerja, but it doesn't have to be always about action. Namanya sih benar kata kerja, tapi tidak selalu menunjukkan sebuah perbuatan. Understand? Any question? Okay. Rule number 1 in my class, don't pretend that you understand when you don't. Jangan pernah, if you pretend that you understand, I'll pretend that I don't care. Jika Anda berpura-pura mengerti, saya akan berpura-pura tidak peduli. As a matter of fact, I care about you. But if you pretend that you understand, kalau Anda pura-pura bahwa Anda mengerti, saya akan pura-pura tidak peduli. After all, I cannot read your mind. Even though sometimes I can read your face. Oh, ini paham. Oh, ini belum. Sometimes ya. Sometimes. Gimana Pak caranya ya? Nanti Anda kalau sudah jadi guru pasti tahu. It's just instinct. Kalau melihat muka tuh, wah ini kelabakan nih, belum paham. Oh, ini udah paham gitu. Ya, it's just instinct. But if you don't ask question,
I'll just pretend that I don't care. Okay, now we're going to talk about conjugation. Do you know what conjugation is? Ini gimana ya? Saya kecilkan lah. Oh gini. Oh gak mau ya? Oh ini kegedean. Nah. Ini gara-gara aduh, nggak mau pula. Nah, udah kelihatan? Udah ya? Udah, Pak. Ini nggak ada masalah yang di Zoom, ini yang masalah di kelas nih. Karena ininya layarnya tidak lurus dengan proyektor. Kita luruskan dulu. Gimana cara meluruskannya? Nah, baiklah. Okay, jadi if you are a santri or a santria and you have learned Nahwu and Sorof, you are probably familiar with tasrif, fa'ala yaqulu yang gitu-gitu. Ini pun sama, dalam bahasa Inggris pun ada yang namanya tasrif yang disebut dengan conjugation. So conjugation is perubahan verb lah bahasa kitanya. So there are 6 different forms of verb in English. Bare infinitive, to infinitive, present, or your teacher might call this verb satu, and past, atau yang familiar disebut verb 2, past participle atau verb 3, and present participle atau verb ing. I don't know where this verb 1, verb 2, verb 3 terms come from. Saya nggak tahu istilah ini berasal dari mana, because so far I have read a lot of grammar books, dari mulai yang tipis sampai yang 2.500 halaman. Pernah saya baca, itu nggak pernah ada istilah verb 1, verb 2, verb 3. But if can help you understand the concept, please just use this term. Jika Anda memang membantu pemahaman Anda, ya silahkan sebut itu. Tapi mulai saat ini saya nggak akan bilang verb 1, verb 2, verb 3. Saya bilang present, past, participle biar terbiasa. Oke, jadi ada bentuk dasar. The basic form of English verb is bare infinitive. Basic formnya, bentuk dasarnya adalah bare infinitive. Misal contoh love. Nah, bentuk dasarnya adalah love. Kita ubah ke dalam bentuk to infinitive menjadi to love. Berubah lagi menjadi present menjadi love atau loves. Kenapa ada 2? It depends on the subject. We'll talk about that later. Gitu ya. And when it is in the past form, then it is loved with a D, with a suffix D, dengan imbuhan D. Kemudian past participle-nya juga kebetulan sama ya, love. Kemudian juga ada yang present participle, loving. Tinggal tambahan I. Gampang, fly menjadi to fly, fly or flies. Kemudian flew, flown, and flying.
gitu. Ini harus sudah menjadi catatan di dalam kepala Anda, bukan di luar kepala, di dalam kepala Anda. Because if you don't understand this conjugation, say goodbye to your English. This is very basic and this is very important. Ini dasar sekali, tapi penting sekali. If you don't understand this, I warn you from this day on, you have to understand this, because if you don't, say goodbye to your English. How could I understand this? First, you can memorize them all. Anda bisa menghafalnya, but that's very painful. Painful, you know apa painful? Memorizing is painful. Bukan menyakitkan, tapi melelahkan. Yeah, one way or the best way to understand this is to read a lot. Itu dengan cara membaca. Kalau Anda sering membaca, akan otomatis saja tahu dari fly itu menjadi flew, menjadi flown. Gimana taunya? Ya, tahu aja, bakal tahu aja gitu. Kalau sering membaca atau sering mendengar atau sering, ya itu, sering mendengar atau sering membaca gitu. Ya sama, ketika Anda belajar bahasa Indonesia, Anda juga gak belajar grammarnya bisa bahasa Indonesia ya. Sama, bahasa Sunda apa belajar grammarnya Anda gak belajar? Bisa bahasa Sunda? Bisa ya. Karena Anda sering mendengar. Bahasa Indonesia pun sama, Anda sering mendengar, sering membaca. Ya gak perlu belajar grammar. Jadi Pak, buat apa ada kelas ini? Itu beda tujuan ya. If your purpose is to be able to speak in English, to read in English, then you don't need to study grammar. Jika tujuannya ingin bisa bahasa Inggris, tidak perlu belajar grammar. Kalau tujuannya itu. But since you are to be a teacher someday, karena Anda akan menjadi seorang guru suatu hari ya. Some of you maybe, karena gak semuanya bakal jadi guru. Even mungkin walaupun ada di sini gak bercita-cita jadi guru gitu. Ada saja. Sekali lagi, jika cita-citanya Anda ingin bisa bahasa Inggris, gak perlu belajar grammar. Tapi karena Anda didesain untuk menjadi seorang guru, Anda harus belajar grammar. Apakah Vicky Naki yang terkenal di YouTube itu bisa belajar grammar? No. Apakah teman-teman bule saya dulu belajar grammar? Enggak. Gitu ya. Nah, jadi sering mendengar, sering membaca supaya Anda tajam gitu terhadap perubahan-perubahan kata seperti ini. Boleh menghafal, but painful. Bukan menyakitkan, apa? Melelahkan. Saya tambah misal kata walk. To infinitifnya apa? To walk. Presentnya walk atau walks. Pastnya walk. Past participle walk. Present participle walking. Sekarang saya kasih kata do. Bentar. Ini kok gak mau ya? Oh ini. Baiklah. To do. Terus? Do or does. Did. Ini yang di Zoom jangan diam aja, ikutan. Mentang-mentang di Zoom bisa ke warung dulu, jangan. Dan terus doing. Doing. Suara. Doing. Nyalakan kameranya biar kelihatan cantiknya Firda. Oke, saya kasih kata be. To be. Oke. Be dan
Bis gitu. Di Baleno Bis. kalau berjalan. Halo. Apa? Halo, to be. Bentuk presentnya apa? Di Banjur itu bisa mah. Ini Anda belajar grammar dari sejak kapan apa? Presentnya? Is MR. Katipu. Kan guru Anda suka bilang ISMR itu adalah to be. Kan dari ini nih kenapa disebut to be? Gara-gara ini tuh infinitifnya to be, jadi guru Anda nyebut ISMR itu to be. Tapi walk gak disebut to walk sama guru Anda. Gitu ya. Pasnya apa? Was. Past participle. Been. Ye. Understand? Nah, ini Anda bisa tidur pula sekarang. Kenapa ISMR disebut to be? Paham ya? Kenapa ISMR disebut to be? Ternyata itu tuh infinitifnya to be. Saya kasih kata kick. Ya gampang lah tuh kick. Ini mana logo bisa aja. Kemudian kick atau kick. Kicks. Terus Kicked. jangan dibaca kicket atau ed-nya dibaca te. Kan ed itu bisa dibaca de, bisa dibaca te, atau bisa dibaca it. Contoh yang dibaca it, wanted, needed, ya itu yang dibaca it. Yang dibaca de seperti ini, loved, dibaca de. Tapi seperti walked, kicked, ini dibacanya te. Jadi kicked. Tahu lagu ini? Lagu apa tuh? Nah itu, with the pumped up kicks. Nah itu bacanya kan bukan pumped up. Ini bukan dibaca pumped up, tapi dibacanya pumped up. Ed-nya dibaca te, pumped up. Nanti ini mah dengan Pak Luki lah. Tanyakan ke Pak Luki, kenapa ini dibaca te? Te-nya itu bukan T kita ya. Bukan T bahasa Indonesia, tapi T Inggris, pintu. Jauh. Nah, te itu. Kalau saya pronunciation-nya masih belepotan. Bukan masih, ya memang belepotan. Udah susah diubah. Kalau Pak Luki kan clear gitu pronunciation-nya ya. Makanya Pak Luki yang ngajarnya, kalau saya malu. Pronunciation saya jelek. Pak, kok dosen pronunciation-nya jelek? Gak apa-apa. Jelek-jelek juga dosen saya mah. Anda mah bahasa Inggris bagus, tetap ya mahasiswa. Oke, ini juga bentuknya kick. Terakhir, present participle-nya Kicking. kicking. Oke, very good. Nah, sekarang kita bedakan kenapa ada yang tambah S, kemudian ada yang tidak tambah S. Atau sebelum ke sana kita lihat dulu. Ada yang berakhirannya ed ya, berpola seperti ini ya, D atau ed ya. Ada yang berpola berakhiran D atau ed. Seperti ini. Seperti ini. Ini juga berpola. Tuh, ada ed-nya. Kick juga ada ed-nya, ada imbuhannya. Ada yang tidak berpola.
Seperti ini, dari fly tiba-tiba menjadi flew. Flew. Bacanya flew, flew, flew. Jangan ragu, kalau Anda ragu, buka kamus ya. Jangan menebak-nebak. Kok gak bunyi? Gak bunyi ya? Bukan harus internet ini. Pokoknya gitulah bacanya flu. Clown. Nah, ada yang berpola ya. Yang berpola disebut regular verb. Yang tidak berpola disebut irregular. Paham ya? How do we know? Once again, how do we know if it is regular or irregular? You can memorize them all, or you can read. Which one you choose? It's up to you. Kalau memorize, verb itu banyak. Ratusan, ribuan. Lebih baik sering-sering membaca. Apa yang harus Anda baca? Up to you. It doesn't have to be course book. It doesn't have to be textbook. Gak harus melulu buku pelajaran. If you like fashion, just read a fashion magazine, but in English. If you like soccer, just read soccer. If you like Justin Bieber, just read a lot of things about Justin Bieber. It's okay. Pas saya juga suka baca bahasa Inggris, tapi caption di Instagram, lah caption. Tapi kalau captionnya yang dibikin Justin Bieber, ya boleh lah. Gitu ya. Read whatever you enjoy you reading. Gitu. Apapun yang Anda suka komik, ya baca komik. Anda suka novel, ya baca novel. Kapan mulainya? From now on. From this day on, mulai dari hari ini. If you don't, awas ya nanti pas sidang skripsi. Bakal ketahuan mana nusuk baca, mana enggak. Mana yang suka baca, mana yang enggak. Bakal ketahuan. Pak ngancam? Iya, saya ngancam. Kalau enggak baca dari sekarang, you're never going anywhere. You'll just stay where you are. Anda gak akan kemana-mana. Bahasa Inggris Anda bakal di sana-sana saja. Pak, di mana saya nyari novel berbahasa Inggris? Banyak sekarang mah. Ada di Shopee, di Tokopedia. Yang bekas aja beli, banyak kok yang bekas sudah. Marurah kok, paling cuma 40 ribuan. Hitung jajan bakso bahe itu. Bakso berapa sih harganya? 15.000. Ya kalau bakso murah. Kalau bakso Parahyangan, kalau bakso Botan mahal kan? Gimana Pak cara milih novel yang cocok buat saya? Pertama, topiknya dulu. Anda suka misteri, cari novel misteri. Anda suka romance, ya cari novel romance. Kedua, baca. Kalau dalam satu paragraf Anda sudah 10 kata, 15 kata, nggak tahu artinya, it's not your consumption. Kalau Anda pas baca sudah banyak kata yang nggak kenal, gitu, jangan ditulisin, mabok. Itu saya dulu gitu. Wah, so gaya kan. Dulu ada second hand book store di Bandung. Itu kafe itu konsepnya dengan library gitu. Mereka jual novel-novel bekas gitu. Buku-buku impor tapi bekas. Saya kan sok gaya gitu beli yang penulisnya terkenal dan lain-lain. Tebal. Baru halaman pertama saya sudah mabok. Apalagi dulu belum zamannya kamus elektronik seperti sekarang ya. Kalau buka kamus harus gini. Alphalink, saya nggak mampu beli Alphalink gitu. Jadi satu kata nggak tahu, lihat kamus. Lihat lagi ke sini, mabok akhirnya.
Akhirnya saya memutuskan, oh ini bukan konsumsi saya. Saya memutuskan untuk merendahkan konsumsinya, turn down. Jadi cari yang level of difficulty-nya lebih mudah. Saya nyarilah novel anak-anak misteri tentang perburuan alien. What happened? I finished novel and I understand the novel. I was proud of myself karena itu novel bahasa Inggris yang saya baca gitu, yang saya finish, yang saya selesaikan gitu ya. Gak apa-apa, Anda masih mahasiswa kok. Gak usah sok-sokan gitu. Ingin baca yang. Tapi kalau Anda sudah ngerti Harry Potter ya sudah baca Harry Potter bagus. Tapi kalau belum Harry Potter jangan memaksakan. Jangan dulu beli Harry Potter kalau memang itu belum mampu Anda pahami. Baca dulu yang anak-anak dulu lah gitu. Jadi harus grading, harus gradable. Mulai dari yang mudah, medium. Harry Potter itu susah gampang Pak? Susah. Itu udah native level. Udah level native. Dan memang ditulis untuk native. Itu awalnya. Tapi kalau Anda sudah paham Harry Potter, it's good. Just read on, terus membaca gitu. Oke, itu ya. Jadi sering-sering membaca, sering-sering ngomong. Even though I use a lot of Indonesian in this class, jangan anggap bahwa itu wah dosen saya ngomong bahasa Indonesia. Jangan gitu. Maksudnya ini kan grammar ya konsep. Sometimes even though I explain in Indonesian, it's still confusing to you. Let alone if I explain this in English. Gitu. Saya kalau ngomong bahasa Inggris mungkin lebih confusing gitu. But from now on, speak with your friends in English. Pak, takut disangka sombong. Emang anak matematika ketika ngomongin aljabar sebut sombong? Enggak lah, Anda kan mahasiswa bahasa Inggris. Pak, bahasa Inggris salah, bahasa Inggris saya banyak yang salah, masih jelek. Anda kan masih mahasiswa ya. It is where you make mistakes. Inilah tempatnya Anda membuat kesalahan. Bukan nanti setelah sarjana baru membuat kesalahan, kan malu. Kira aku sarjana bahasa Inggris kieu. Malu mana sekarang atau nanti? Jangan tunggu nanti-nanti, mulai dari sekarang speak in English. Pak, bahasa Inggris saya belepotan, teu paduli. Saya mah bukan orang Inggris kok. Kita kan orang Indonesia, bahasa Inggris salah ya wajar. Bawang bahasa Indonesia saja kita masih banyak salah. Coba Anda ikut UKBI, TOEFL-nya bahasa Indonesia kan ada ya UKBI, ujian kemahiran berbahasa Indonesia. Jago tak menskorna bagus. Saya nggak yakin. Nah, gitu ya. Jadi coba ngomong bahasa Inggris, walaupun salah ya nggak apa-apa, masih belajar kok. Gitu ya. Jangan takut salah. Jangan kayak saya dulu gitu. Saya nggak mau mencoba, takut salah dan lain-lain. Tong mikiran pernah salah atau enggak ada. Kayak deui teman. Penting ngomong heula eta. Kalau udah terbiasa nanti juga akan tahu oh ini salah. Dengan otomatis Anda akan membenarkan dengan sendirinya. Masa Obama datang ke Indonesia, tahu pernah lihat Obama datang ke Indonesia? Bilang pulang kampung nih, nasi goreng dikeprokan kan, ditepuk tangan semua orang, gitu. Bangga kita tuh. Nah, kita ngomong bahasa Inggris takut salah. Lawang kita ini bukan bahasa kita, bahasa Inggris. Jangan takut salah, ngomong aja ya. Ngomong, mendengarkan. Mulai dari sekarang banyak mendengarkan yang berbahasa Inggris. Mau musik bahasa Inggris, mau pidato berbahasa Inggris. Kalau bisa sambil shadowing. Apa shadowing? Menirukan. How they pronounce certain words. Gitu. Shadowing. Carilah video di YouTube yang sedang pidato, misal. Anda mencoba menirukan apa yang dia omongkan. Atau ketika nonton series atau nonton film yang berbahasa Inggris, coba sambil shadowing. Supaya terlatih ininya. Nah, apakah itu dilakukan sama saya? Tidak. Akhirnya ya belepotan kayak gini pronunciation saya. Nggak bagus. Pak, masih bisa dibenarkan? Masih, tapi sulit.
Kalau udah salah di awal, udah nempel, sulit membenarkannya. Dulu saya punya murid, diajarkan dari sekolahnya, fokus baca itu. Fokus, tetap. Jadi udah fossilize kesalahannya itu, sudah memfosil. Susah gitu. Jadi mulai dari sekarang Anda harus mulai belajar apik bahasa Indonesianya. Belajar telaten. Kalau memang Anda nggak tahu bagaimana cara mengucapkannya, buka kamus. Atau buka Google Translate juga ada kan cara bacanya. Ada suaranya, klik gitu. Banyak cara sekarang lebih mudah. Oke. Kita lihat contoh ini ya. Misal I love Asep. Ini pakai S jangan? Jangan. Enggak. Enggak ya? Aturannya kenapa? Karena hanya satu. Ya, karena subjeknya orang pertama ya. Subjeknya orang pertama itu jangan pakai S. Saya kalau nanya orang tukang batagor di sana, dia bilang I love you atau I loves you. Tahu nggak dia yang benar mana? Tahulah I love you. Apakah mereka belajar grammar? Tidak. Kenapa? Sering mendengar, sering membaca. So if you do a lot of readings, you don't have to study grammar actually. If you do a lot of English listening, you don't have to study grammar. Oh ini kok di sini ya nggak kelihatan sama Anda. Nah, hey, saya ganti ininya dengan Chelsea Islan. Love atau loves? Loves. Loves. Ini ulah. Kenapa kok boleh? Boleh dong. Boleh lah. Siapa yang melarang? Gak ada. Oke, saya ganti Chelsea Islan and Agnes Monica. Love atau loves? Pakai S? Tidak. Kenapa tidak? Ketiga. Ya, Chelsea Islan juga ketiga nih. Yang nomor 2 juga ketiga. Ini pakai S gak? Ya, enggak. Iya pakai S. Enggak lah, karena subjeknya plural atau jamak. Ini sama aja dengan they love Asep. Paham? Kalau ini Chelsea Islan sama dengan she loves Asep. Ya, ini mah harus sudah di luar kepala atau di dalam kepala. Ngegelau ge bisaeun. Kalau Anda nggak bisa berarti eleh ngegelau. Kalah sama orang. Apa istilah sekarang mah ODGJ ya? Geus loba-loba wae istilah. Ngalirieur. Nah, gitu ya perbedaan yang ini kenapa ada S, kenapa enggak, tergantung subjeknya. Kalau yang belum paham jangan pura-pura paham, silahkan bertanya. Apa? Ini grammar apapun itu. Silahkan, tapi jangan yang ditulis oleh orang Indonesia. Syaratnya itu. Kamu punya buku grammar apapun di rumah gunakan untuk referensi kalian. Tapi kalau mau lihat referensi yang saya gunakan, kan ada di RPS. Udah dituliskan. Tapi nggak harus itu. Kalau memang yang buku di RPS itu terlalu sulit buat Anda, cari buku grammar yang lain yang memang menurut Anda bisa dipahami. Tapi syaratnya sekali lagi, jangan yang ditulis oleh orang Indonesia. Kenapa? Bukan saya underestimate orang Indonesia. Tapi kadang-kadang ya gitu, nanti saya akan terangkan. Banyak paham sesat. Ya, kalau Anda mau yang bagus ya nyari yang bagus sekalian gitu maksudnya. Kalau bisa nyari yang bagus, kenapa nyari yang nggak bagus gitu. Kalau Anda mampu beli di Ramayana atau di Jogja, kenapa harus beli di Kerkop?
Kalau mampu ya, bukan berarti saya bilang barang di Kerkop jelek-jelek, enggak. Tapi mau nyari barang bagus di Kerkop lebih sulit daripada nyari barang bagus di Jogja. Pak menghina ke Kerkop? Enggak, saya juga pernah jualan di Kerkop. Ngampar. Pernah. Enggak apa-apa, emang hina enggak juga. Enggak kok. Tapi gitu, kalau kalian mau memilih buku, pilih yang memang tulisan orang luar gitu. Insya Allah lebih bagus daripada tulisan Indonesia. Oke, saya nanya deh sekarang. Ada berapa tense dalam bahasa Inggris? 16. Ada yang bilang 12. Ada yang bilang 16. Semua itu sesat. Semua itu sesat. Ada 3. Kita lihat ya, ada berapa. Gak apa-apa, ini lebih dari jam 11 dikit ya. Gak ada kuliah lagi kan? Gak ada. Saya minta lebih dikit lah gitu jam 11 nih. Kenapa saya bilang itu sesat? Saya bukan berarti menyalahkan guru grammar Anda dulu. Dan guru bahasa Inggris saya dulu juga bilang 16 sama. Saya pun tahu yang benarnya itu ketika saya S2. Saya juga baru tahu bahwa tenses dalam bahasa Inggris bukan 16. Ada berapa? Ada 2. Kalem, tenang. Jangan dulu berontak. Pastikan kalau mau menobatkan orang yang sesat tuh berontak. Enggak, saya bukan mocking, saya bukan apa mocking. Bukan menghina yang berpaham 16. Sama saya pun nggak akan mempermasalahkan ada NU, ada Persis, ada Muhammadiyah. I don't care. Ada Syiah, ada Ahmadiyah, silakan kirim saya mati. Peduli saya pribadi ya. Saya pribadi nggak peduli, itu urusan masing-masing, silakan. Tapi saya sebagai guru tentu saja saya harus mengajarkan apa yang saya percaya gitu kan. Nanti apakah Anda mau ikut dengan saya atau enggak, silahkan. Mau ikut dengan saya, syukur. Dengan paham saya ya, paham. Jadi yang 16 itu menurut saya paham ulama grammar yang sesat. Nah, nanti Anda mau ikut yang 2 paham saya atau mau paham 16 yang sesat itu. Kalau ikut syukur, kalau enggak ikut nilai Anda kecil. Gini, sebelum saya ngomong tense dalam bahasa Inggris, saya mau ngomong dulu tense dalam bahasa Indonesia. Apakah bahasa Indonesia memiliki tense? Everyone, termasuk yang di Zoom, apakah bahasa Indonesia memiliki tenses? Tidak. Tidak. Apakah itu tenses? Saya nanya dulu itu deh. Apakah itu tense? Struktur dari satu kalimat. Nah ya, udah bilang 16 gak tahu apa itu tense sebenarnya. Udah kelihatan sesatnya. Oke, saya nggak akan ngasih definisi. Saya nggak terlalu suka definisi tense is bla 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 gitu. Kalau Anda sudah paham konsepnya, Anda bisa membuat definisi sendiri. Saya nggak akan mendefinisikan munding adalah atau kerbau adalah mamalia berkaki 4. Nggak akan memberi definisi itu. Karena kalau Anda sudah tahu, pasti Anda sudah bisa bikin definisi sendiri. Saya akan kasih contoh kalimat ini dalam bahasa Indonesia. Setiap hari saya pergi ke pasar. Apakah ini sebuah kalimat? Tuh, ada verb. Ya. Mana? Pergi. Tense-nya apa ya? Hari ini atau saya ganti? Hari ini saya pergi ke pasar. Tense-nya apa? Hari ini. Hari ini, setiap hari ini. Setiap hari saya pergi ke pasar. Tense-nya apa?
Setiap hari. Setiap hari dia pergi ke pasar. Apa tense-nya? Setiap hari. Oke. Kemarin saya pergi ke pasar. Apa tense-nya? Kemarin. Masa kemarin tense? Oke. Saya ngomongin dulu. Ada tense, ada konsep waktu. Ada tense, ada konsep waktu. Dalam bahasa Indonesia ada berapa konsep waktu? 3. Lampau, sekarang, masa yang akan datang. Bahasa Zimbabwe, teuing Pak. Tapi sigana sarua. Sama aja ya. Bahasa Inggris, berapa konsep waktu? 3 ya. Past, present. Oke. Dalam bahasa Indonesia sekali lagi ada 3 konsep waktu. Sekarang, lampau, yang akan datang. Besok saya akan pergi ke pasar. Tense-nya apa? Akan datang. Semua ini setiap hari, kemarin, besok itu bukan tense tapi keterangan waktu. Tense itu adanya bukan dalam keterangan waktu, tapi adanya dalam kata kerja. Sekali lagi, tense itu adanya pada kata kerja, bukan pada keterangan waktu. Apakah bahasa Indonesia memiliki tense? Tidak. Mau hari ini pergi, besok pergi, kemarin pergi, saya pergi, dia pergi. Seandainya bahasa Indonesia memiliki tense, saya pergi, dia harusnya pergies. Seandainya memiliki tense. Kemarin harusnya pergian. Kalau bahasa Indonesia memiliki tense. Paham? Jadi tense itu apa? Ya, perubahan kata kerjanya. Betul, konjugasi itu perubahan kata kerja. Tapi perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris bisa berubah gara-gara tense. Nah, bisa berubah gara-gara aspek, bisa berubah gara-gara voice. Mana ya? Udah kelihatan ya? Oke. Nah, perubahan kata kerja atau conjugation, English verb conjugation, it could be because of tenses, aspects, or voice. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris itu bisa berubah gara-gara 3 hal ini. Sayangnya, kita ada salah kaprah sedikit. Simple disebut tense. Padahal itu adalah aspek. Ini yang belum diterangkan oleh guru grammar kita. Barangkali voice mah sudah ya. Ada active voice, passive voice, sudah pernah diterangkan ya. Nah kalau kayak perfect, present. Perfectnya aspek, presentnya tense. Continuous kan progresif ya, istilah lainnya. Present progresif atau present continuous. Presentnya tense, aspeknya continuous atau progresif. Apa itu aspek? Nanti kita terapkan. Kita ngomongin dulu tense dulu lah gitu. Satu-satu ya. Sabar. Nah, bisa dipahami dulu sampai sini bahwa tense itu perubahan bentuk kata kerjanya. Dalam bahasa Indonesia ada yang berubah? Tidak. Mau kemarin, mau saya subjeknya, mau dia, mau mereka, tetap aja pergi. Betul ya? Kemarin pergi, sekarang pergi, besok
pergi. Pak, nggak ada future tense dalam bahasa Inggris. Jadi apa saja Pak bahasa Inggris tense-nya? Ada dua, ya ini. Present and past. Liar Pak, ya kalau liar saya akan kasih contoh. Ini kalau mau singkat saya kasih contoh ya. Nih. I walk to the school every day. Mana verbnya? Walk. Tense-nya apa? Tense-nya. Tense. Tense ada dua, present atau past. Present. Simple present. She walks to the school every day. Tense-nya apa? Present. Saya nanya tense ya, belum nanya aspek. Oke, paham? Tense-nya apa? Present. Ciri presentnya adanya S. Ya, ini ciri presentnya apa? Gak adanya S. Kok gitu Pak? Iya, kita bandingkan dengan ini. I walked to the school yesterday. Ini past. Artinya jangan dulu, kalaupun tidak ada ini, Anda harus bisa menentukan. Jadi jangan terkecoh antara keterangan waktu dengan tense. Tense itu miliknya verb. Sekali lagi, tense itu adalah miliknya verb, bukan miliknya keterangan waktu atau adverb, bukan. Paham ya? Oke. Berarti ini saya yang setelah saya contohkan berarti baru present dengan past. Nah. Pak, kok nggak ada future? She will walk to the school tomorrow. Tense-nya apa? Present. Mana cirinya? Will. Di sini ya. Karena sesudah ini will modal. Ini will itu modal. Nah, sesudah modal itu adalah bare infinitive. Nah, ini bare infinitive. Seandainya ini present, walk ini berarti harus she will walks. Karena subjeknya adalah she. Tapi kita lihat di sini yang bentuknya tetap apapun subjeknya mana saja. Ini bentuknya kan tetap, apapun subjeknya tetap ya. Infinitive bentuk subjeknya pun apapun tetap. Hanya ini yang berubah, yang present dengan ini mah berubah gara-gara tense ya. Nah, ini yang berubah gara-gara subjek kan hanya present. Jadi seandainya walk ini adalah bentuk verb present, harusnya she will walks. Tapi ini adalah bare infinitive. Jadi jangan ketipu sesudah. Nah, ini kesesatan yang kedua. Sama aja. Walk. Mau they walk. She will walk. They will walk. I will walk. Gak berubah kan? Karena bare infinitive. Seandainya walk ini present, ingat ke conjugation yang tadi ya. Ke conjugation yang tadi, seandainya ini present, kalau subjeknya she harus ada S-nya. She will walk. Tapi walk ini bukan present, tapi bare infinitive. Jadi kalau guru Anda nerangin dulu sesudah model harus verb 1, sesat.
Karena sesudah model itu bare infinitive. Makanya mau subjeknya apapun gak pernah ada S. Pak. Bapak geser sesat, Pak. Kenapa? Kalau kata Bapak presentnya ada di will, harusnya si wills. Apakah model itu verb? Model itu verb. Model itu verb. Sekali lagi. Model itu adalah verb. Ya, sekali lagi. Model itu adalah verb. Cuma verb yang cacat. Jadi di sini ada dua verb. Main verb sama auxiliary verb. Apakah semua auxiliary cacat? Tidak, hanya model. Model itu adalah verb yang cacat. Istilah linguistiknya saya lupa lagi, perterite apa gitulah. Paduli lah tabat. Tahu istilah itu juga. Yang penting model itu adalah verb yang cacat. Makanya walaupun she ini tidak jadi she wills. Paham ya? Gitu. Buktinya apa? Kalau ini diganti misal dengan past, ini berubah biasanya menjadi she would. Bukti bahwa model itu adalah verb. Ada perubahan ketika pastnya dari will menjadi would. Paham ya? Nah, jadi Pak ada gak future? Kalau ada future, mah verbnya harus berubah dong. She will walk misal. Harus ada imbuhan lagi gitu yang menunjukkan bahwa ini berubah menjadi future gitu. Ada gak gini? Gak ada. Atau apapun imbuhan yang nempel untuk menunjukkan future. Gak ada. Jadi ada imbuhan yang menunjukkan tense dalam bahasa Inggris hanya untuk dua, untuk present dan past. Present biasanya S atau tidak ada S kalau subjeknya I dan teman-temannya. Past biasanya ed atau T ya. Kan ada yang pakai ed, ada yang pakai T ya. Imbuhannya. Contoh yang T apa ya? Burn. Ya, burn. Ada yang pakai burn nulisnya, ada yang pakai burn. Gitu ya. Ya pokoknya itu. Kalau ada perubahan kita bisa menyebutnya tense. Tapi sekali lagi perubahannya bukan perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris bukan hanya gara-gara tense. Ada gara-gara aspek, ada gara-gara voice. Yang berubah karena tense hanya ada dua, yaitu present dan past. Sekarang bisa paham kenapa saya bilang itu sesat yang 16? Tapi kan Pak, Bapak bilang kalau Bapak menganggap tense cuma ada dua, yang lainnya itu masuk aspek lain. Jadi dibagi tiga kan tadi kan ada tenses, ada aspek, sama voice. Tapi dia tiga itu major. Major apa? Ya maksudnya itu merupakan klasifikasi atau tiga feature. Feature itu apa? Karakteristik dari verb. Jadi sekali lagi tense itu hanya karakteristik dari verb. Dalam bahasa Inggris kebetulan ada dua. Kalau kita ngomongin bahasa Arab ada tiga. Ada madi, hal, sama mudhari. Semuanya berubah bentuknya. Atau mudhari dibilang nggak ada mungkin karena sama dengan present. Iqbal. Nah, kalau yang ngerti bahasa Arab mungkin bisa menganalogikan. Jadi yang tiga pembagian itu merupakan dari feature. Ini ya, tense, aspek, voice. Guru kita menganggap simple itu tense, progresif itu tense, perfect itu adalah tense. Bukan. Itu adalah aspek. Aspek itu apa? Aspek itu menunjukkan apakah pekerjaannya sudah komplit atau belum. Atau sedang. Atau tidak ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan komplit atau sedang, berarti simple.
Kalau ada keterangan sedang berlangsung berarti progresif atau continuous. Kalau ada keterangan sudah selesai pekerjaannya berarti perfect. Nanti kita bahas masalah itu. Kalem. Minggu depan insya Allah kita bahas ke sini ya. Tapi sekarang kayaknya udah ada yang mau ikut aliran saya nih. Tense jadi 2. Ada yang masih doubtful, masih mang-mang. Aduh saya masih 16 nih. Silahkan, nggak apa-apa. Minggu depan juga akan berubah pemahamannya. Any more question? Ya, kita nanti bahaslah minggu depan ya. Tapi tolong nanti kalau saya mau ada pengayaan untuk menambah waktu yang kurang ini, ikut ya. Mungkin pengayaannya harus online gitu, nggak bisa offline gitu. Karena saya capek juga harus ngajar 3 kelas, nambah waktu itu dibayar gitu. Protes aja saya gak mau kalau gak dibayar. Ya kan ini waktu yang 1 SKS jadi 30 menit kan ini aturan Satgas ya. Saya sih sebenarnya gak setuju, tapi saya gak mau protes. Kenapa? Karena protesnya udah dibayar. Kalau protesnya dibayar mungkin saya pertimbangkan lah gitu, protes. Tapi karena gak dibayar buat apa protes sih? Sama ini pun nanti pengayaan tolong nanti gabung mungkin 3 kelas pengayaan di Zoom. Kita bahas apa yang mungkin tidak terbahas di dalam kelas. Itu saja untuk hari ini. Please record your attendance on LMS. Di LMS silakan daftar hadirnya diisi aja. Tapi saya pengen ngecek juga ini yang dari Zoom nggak ada pertanyaan? Ya ada? Enggak, Pak. Di LMS juga? Nggak ada ya? Karena saya nggak ada waktu untuk manggil satu-satu kalian. Mutiara di sini nyeklis habis sama ngabsen waktunya. Record di LMS. Saya menanti kejujuran Anda. Kalau hadir ya hadir, kalau enggak ya enggak. Udah gede ya. Tolong jujur saja. Ini yang PMM ada berapa orang? 1, 2, cuma 3 ya. Peggy, Rizka sama Alimah. Alimah Tusadah. Halo, ini yang PMM nggak bersuara. Siti ada? Ada, Pak. Oke, Peggy ada? Ada, Pak. Siapa lagi? Rizka. Rizka ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, silakan record attendance di LMS. Saya belum ngasih lagi tugas, nantilah kalau sudah beres ngomongin verb saya ngasih tugas lagi. And for your information, verb ini adalah bagian tersulit dari semester ini. Gitu. Jadi kalau sedikit riut di verb, sedikit pusing di verb, nggak apa-apa, itu memang bagian tersulit. Selain nanti preposition dan conjunction, itu juga lumayan sulit. Okay, thank you everyone for coming to the class, for joining in on Zoom. See you next week, insya Allah. Mudah-mudahan saya tidak ada halangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.